Oke, selamat bergabung lagi di Dewan Pundit Indonesia dan kita akan membahas seputar week 1 dari pertandingan-pertandingan liga-liga di Eropa yang akan berlangsung di weekend ini. Jadi buat semua yang udah pada kangen dengan pertandingan-pertandingan, dengan tim-tim kesayangannya, dengan FPL-nya, dengan banter-banterannya, dan dengan jumawanya kalau timnya memang sedang belanja bagus atau juga sedang unggul, maka kita akan mulai petualangan 2026-2027 di weekend ini. Dan Dewan Pundit Indonesia akan ngobrol-ngobrol dengan seorang saja hari ini. Ya, ada Rizal Hola Bang. yang akan memberikan opini kesotoyannya dan juga apa yang bisa dia sampaikan. Namun sebelumnya, kemarin kita juga sudah ada DPI bersama dengan Harpa dan juga Haryo. Jadi nanti kita akan selipkan khusus apa yang juga menjadi komen-komen ya, karena ini komen-komennya keren-keren banget ya. Kita mulai dari gue bikin terkenal loh ya, Wis, langsung. namanya Krip 8484. Kalau bukan punya si Valen, ini channel bakal rame sebenarnya. Ketolong Mas Haryo doang ini channel katanya gitu ya. Terus ada 9 yang reply. Gue malah ada Valen semangat nonton. Kata si Khoiruziklin, gila mata gue udah parah bener nih. Nggak gitu juga lah Bang, karena tim mereka yang solid, kreatif, makanya Solid. channel ini jalan, kata Angga. Lah lu ngapa Bang, kata Iman Supriyadi. Terus kata Joni, setiap channel punya pengikut masing-masing. Ini sih Bang, begitupun setiap channel. Ada yang pasti tidak suka juga. Hanif, Offside Duo, dan JMTV punya pangsa pasar masing-masing. Udah dikasih tontonan gratis masih aja nggak tahu diri, kata Betul. Ruang Tawa 2. Ada yang mendukung juga, Hilmi, fakta sih katanya gitu. No limit, Valen out katanya gitu. Terus malah asik dia ikut jadi narasumber, malah yang bikin enak itu Aldi, kata Mister underscore I031. Kata Superski atau Super Sky nih? Sky kali ya. Super Sky ya? Super Sky ya bagus. Bener, ngerusak suasana doang katanya gitu. Terima kasih. Itu balasan dari si ini. Ini yang nongol di pertama di gua aja ya. Terus ada juga dari yang by the way yang komen ada 200-an ini. Lumayan. Miko Putra, CEO udah turun gunung, channel berada di titik nadir. Katanya Apa iya? CEO-nya sendiri yang bikin sepi, Valen out. Ya. Kata Eko enggak juga sih, mungkin pun pandit-pandit muda lainnya yang biasa tampil lagi liburan. Kan di Piala Dunia kemarin mereka live reaction selama turnamen berlangsung. Kata Sariulis, asli drop banget view-nya sekarang. Makasih komennya. Terus Alvarez, Valen ini mirip Koci. Maunya gol itu lewat skema permainan cantik. Kalau lewat bola mati bakal dikritik. Keren. Kemudian juga Joyzu Stranda, respect sama Bung Harpa dan Mas Haryo. Nggak ngeludahin si Valen itu. Berani gituin orang. Kata Hilmi, lempar kursi harusnya sih. Terus kata Super Sky, tengil kali gol Arsenal dikatain. Biasa dia lakuin WK. Terus kata Erwin Baharsya, Valen terlalu feodal. Udah. 2 lagi ya. Sikat Bang. Terus ini ada lagi, paling bener dengerin Mas Haryo aja, kata Fandi. Dan juga kata Rinald Sihombing. Gua nonton channel ini karena Mas Haryo dan Aldi doang tuh. Jadi tadi ada yang benci Aldi, tapi ada juga yang nyari. nonton karena Aldi ya. Terus dari Slow Mobus, Arsenal keren sih. Semoga Ipul bisa menyusul permainan bagus Arsenal. Amin. Go Barcola. Loh, Barcola bukan maunya ke OTW Liverpool ya. infonya. Terus dari Novala Riza, kayaknya Valen masang City dah. Jadi nggak mau ke Arsenal, katanya gitu ya. Lalu kalau panditnya 2 orang ini plus Virsi, gue yakin bakal langgeng ini channel. Jangan pakai pandit kardus model Aldi. Edukasi dan informasi nggak dapat, malah dapat orang ngobrol ngotot. Kata si I hate gila kecil banget. Hate. Hah? Susah. Makin jauh itu Bang. Iya. Hateless 666 katanya gitu ya. Nanti kita lanjut lagi. Gue akan balik bacain komen lagi. Mantap. Tapi kita mulai dulu ngobrolnya di yang gue bilang ini kita menuju week yang pertama. Tapi Abrar sama Gary bikinin
contekannya kita ke bursa terbaru dulu Hmm, yang terupdate ya, Jal. yes. Ini ada dari Serie A Italia dulu. Mantap. Karena ada duo Milan yang menggelontorkan banyak uang di bursa transfer. Di Inter Milan, Spence pengganti Dumfries ya. Yap, betul. Apakah itu sepadan? Kemudian juga Curtis Jones Apa tuh responnya abang tuh? ke Inter. Iya. Sebagai nonton Liverpool week in week out, Alhamdulillah, masa dirayakan. senang gua Akhirnya ya, Curtis. Cuman gua nggak senengnya karena dia orang asli lokal aja. Akan Sayang si deh, sayangnya di situ aja nggak ya. ada lokal lagi. Itu dulu deh. Ya. Dua orang Inggris yang menuju ke Italia. Yes. Menurut lu gimana, Jal? Bagi Inter sebenarnya kalau kita lihat lebih luas lagi bukan cuma 2 orang Inggris ini doang bang, tapi 3 dengan Oke. adanya John Stones bersama Inter Oh juga iya, di Johnson musim ini. juga Free, pindah ya. iya. Jadi dia Iya, datengin iya. 3 orang Inggris dalam satu bursa transfer dan gua Ini ke ngerasa Inter semua. ke Inter nih, pada khususnya di area belakang tuh ya berarti ya. Ada Stones, lalu ada Jet Spence, lalu juga di area tengah ada Curtis Jones. Dan kalau ngomongin Inter, musim pertama dia bersama Kifu, ibaratnya gue suka banget perumpamaan kayak begini. Kalau dia bisa juara dengan keterbatasan, Ya. dengan squad yang nggak banyak belanjanya, ini orang emang layak untuk dikasih transfer belanja yang setidaknya memenuhi kebutuhan tim inilah. Dan gue ngerasa Kifu kalau kita andaikan itu musim pertama dia adalah audisi, dia sangat layak untuk melanjutkan di musim kedua dan mendapatkan pemain-pemain yang setidaknya bisa mengcover banyak area. Boleh Curtis tadi kita Jones, lihat dulu tuh. contohnya Tadi tuh. Ini udah perkenalan ya ya posisi ini ya. Jet Spence itu 30 Juta. Terus Stankovic 23. ini bukannya udah botak dia, udah pemain lama kan ini Stankovic. Itu 2 dekade Anaknya? lalu. Oh, anaknya bener. Makanya umurnya baru itu 23 bang, juta. 20 Tapi tahun. anaknya bener. Stankovic. Kan bapaknya baru dimarah-marahin penonton kan. Iya di Makanya klubnya. anak muda nih 20 tahun. Akanji juga ke Inter. Dari musim lalu sebenarnya udah Udah kan? pinjaman, tapi sekarang ditebus. Kemudian juga Ivan Provedel, Provedel. John Stones dan Curtis Jones. Yap, yang baru Lanjut, banget lanjut, Jones. Yes, kalau Jet Spence-nya kok di Jal, lanjut Jal. perarapan nih. Kalau Spence dikatakan sebagai pengganti Dumfries, memang secara posisi ini lebih versatile. Ya. Yang mana Jet Spence tuh bisa nge-cover posisi bek kanan, sekaligus juga bisa di bek kiri. Tapi kalau dibandingin sebagai pengganti dalam urusan membantu serangan mencetak gol, ini belum memenuhi bang kalau menurut gua. Karena Oke. Jet Spence 2 musim terakhir 0 gol, 0 assist, 2 musim dengan 2 pelatih yang berbeda. Artinya ini bukan sesuatu Mirip semudah Snoop itu Dogg ya? begitu. dari Kayak dari bentuk-bentuk ini ya. Ya. Style-stylenya sih begitu, tapi kalau untuk menggantikan peran gol belum bisa bang. Tapi kalau untuk bertahan, ini menurut gua sangat Oh, kalau melengkapi. Dumfries lumayan produktif Subur. di Inter. Subur banget dia di posisi bek kanan, sama halnya kayak dia di Belanda lah. Bantu nyisir di area kanan dan menurut gua kehilangannya dari segi produktivitas dari area wingbacknya sistem Kifu ini sih dengan adanya si Jet Spence ini. Oh, ini yang kemarin Inggris. di HBD kemarin. Iya, bek kanan, bek Yang kiri. sempat diraguin tapi larinya cepet banget itu. Betul, di bek kiri dia solid bang. Ya, Tapi ya ya, gitu ya. perannya. Sebagai defensif, dia mungkin bisa nge-cover sesuatu yang lebih dibandingkan Dumfries. Ya. Tapi dalam bantu serangan, ini masih jauh dari Dumfries kalau menurut gue. Tenang aja, kalian Kenapa jangan tuh? langsung panas fans Inter Milan. Apa yang dibilang Rizal biasanya kebalikannya. Nah, Jadi siapa kalian tahu. tenang aja, jangan langsung. Biar kalian hina hostnya aja, ya. Karena saya adalah Mourinho. Asik. Hina saya aja, nggak apa-apa. Ya. Komen terbaru. Tadi siapa? Spence. Spence. Terus kalau Curtis Curtis Jones, nah ini kan Liverpool ya. Iya lagi. Berarti dia naruh di mana? Di Inter mau ditaruh? Di sistem di area tengahnya. Karena kan menurut di gua. Liverpool juga nggak jelas deh. Mau Musim ditaruh lalu di bek mana. kanan, musim Makanya. lalu bek kanan. Tapi kan artinya bisa nge-cover banyak posisi juga bang. Dalam artian dia di Tapi belakang nggak ada bisa. spesialisasinya jadi. Nggak ada. Emang nggak ada yang spesial-spesial banget sebenarnya dari Jones ini kan. Tapi dengan hadirnya dia dan kalau kita pikir di musim lalu bersama Kifu ini emang sistem di tengahnya sangat-sangat mengandalkan tipe pemain kayak Barella. Abis itu Calhanoglu. Dari segi usia Calhanoglu juga udah mulai tergerus bang. 32 tahun. Mereka butuh profil pemain yang setidaknya usianya itu lagi menjelang ke usia prime-nya. Walaupun kita nggak pernah tahu apakah Curtis Jones akan mencapai level prime-nya atau enggak. Tapi gua rasa dengan kehadiran dia dan satu poin plus dari dia adalah hampir selalu available tiap pekannya. Dan menurut gua bagi Inter ini sesuatu yang poin positif dan bisa menawarkan ekstra energi lah. Setidaknya di area tengah dengan kehadiran dia sekaligus melegakan peran dari Barella yang nggak lagi dari 38 pertandingan musim lalu 34 game dia bermain untuk Inter. Itu menurut gua angka yang terlalu banyak bagi dia sih. Stones juga baru.
Stones baru, dan ini menariknya dia bisa cover di tengah juga kan, ala-ala dia bersama Pep Guardiola bersama City ketika treble. Jadi gua rasa dengan hadirnya Stones dan kita pikir sistemnya Kifu ini 3-5-2, terkadang dia main pakai sistem 3 back di tengahnya lebih banyak, itu Stones menurut gua cocok juga di area sana. Setidaknya 3 pemain yang kita bahas hari ini, Stones, Spence, dan juga Curtis Jones, ini tiganya masuk lah dengan sistem Inter. Itu menurut gua poin plus yang akan dimiliki oleh Inter dan bersama Kifu di musim keduanya ini. Tapi kan kayak lo bilang tadi di awal, kalau Hmm. Kifu awalnya tidak dapat belanja, Ya. udah bisa memberi keyakinan Betul. karena mereka Juara. tampil bagus dan juga juara. Dan sekarang udah dikasih Iya. budgetnya gitu loh. Tapi kan lo ingat yang terjadi dengan Liverpool. Kita sama-sama ingat, Bang. Ya makanya belum Bener. tentu ketika dikasih duit belanja Ya. malah jadi lebih bagus dibandingkan dengan saat keadaannya terbatas. Betul. Nah, lo bisa melihat Cifu ini akan sukses apa enggak, karena nggak banyak pemain-pemain dari Inggris, terutama orang Inggris yang bisa sukses di Italia. Iya, tapi kalau ngeliat rekor sih 10 tahun terakhir mendingan Bang ya dibandingkan sebelum-sebelumnya mungkin. Karena kalau dalam 10 tahun terakhir tiap pemain yang kita katakan rasanya ini pemain udah abis nih di Premier League, contoh Smalling, Ya. Ashley Young, abis itu pemain non Inggris tapi main di Liga Inggris, Victor Moses pindah ke Italia, rata-rata mereka ibarat dapat napas kedua Bang. Jadi itu alasan kenapa gue optimis Si itu dengan juga ya yang MU ya. Iya, pada pemain MU pada MU bergeser yang McTominay McTominay. pindah ke Napoli jadi pemain terbaik Serie A. Jadi menurut gue pemain-pemain yang dikatakan di Inggris udah mulai tergerus, tapi dengan Justru malah pindah jadi ke tren. Italia, itu dia. Kalau lo mau lihat dia lebih perform, pindahnya ke Liga Italia. Liga Italia. Berarti Liga Italia ada di bawah Liga Inggris. Oh jauh Bang, menurut gue jauh. Dengan nilai koefisien pun mereka jauh banget dibanding Inggris. Dan Bener ya, intensitas mereka fans Milan dan Inter harusnya mengakui lah. bener ya, kalian liganya di bawah ya. Masa iya bilangnya Ya, menyaingi kan? itu bukan saya yang bilang. Kalau itu silakan komennya ke Saya tampung ini. Ara Ini Rizal saya aja. tampung nih. Iya. Tapi faktanya begitu Bang yang gue katakan. Pemain-pemain yang dari Inggris udah mulai tergerus pindah ke Italia, dapat nafas kedua. Dan gue yakin Inter ini dapetin pemain-pemain yang setidaknya bisa nawarin sesuatu bagi mereka, at least nangkepin atau mempertahankan level mereka di kancah juara lah. Musim lalu udah juara, gap leading poinnya juga bukan angka yang ketat, tapi cukup jauh leadingnya. Jadi gue rasa ini pembelian yang sangat cerdas yang dilakukan oleh Inter bersama Kifu untuk melengkapi skuadnya saat ini. Jangan-jangan ini jalan ninjanya Curtis Jones ya, Untuk menyelamatkan ininya. untuk bisa Jadi melihat ternyata dia punya potensi. value-nya bisa naik Iya, lagi. dan Bener. mungkin satu Bener. waktu ketemu Liverpool dia bisa membuktikan kan. Nah, Siapa tahu dia merasa lebih Inter lebih membutuhkan figur seperti seorang Curtis Jones. iya, Sebenarnya dribblingnya kan emang bagus. bagus. Lengket bola di Sama kaki dia. Bang. passing-passingnya bagus. Kadang kelamaan aja Bang yang Cuman bolanya. ya itunya kalau kan. di Liverpool masih kurang lah. Masih kalah Ya, saing, nggak tahu lah kalau di harus diakui. Inter Milan ya. Emang Jadi dengan pembelian-pembelian ini menurut lo Inter Milan akan mempertahankan minimal gelarnya? Gua rasa mempertahankan gelar harusnya menjadi favorit bagi mereka. Tapi yang mau gue pengen lihat lebih sebenarnya dengan kehadiran pemain-pemain ini, performa mereka di koefisien Liga Champions Bang menurut gua. Karena kalau persoal Tapi juara dia 2 kali sama Champions, final. Simone kan bagus. masuk final. Iya. Tapi menurut gue expect lebih karena dalam periode musim terakhirnya Simeone, abis itu pergantian pelatih ke pelatih baru pun juga nggak bisa mengangkat level tim ini lebih tinggi di kancah Eropa. Gue pengen tim ini bisa tampil lebih menggigit lagi di Eropa Bang. Karena kalau soal juara di Italia, 6 tahun terakhir mereka cukup wangi nama mereka. 2020 jadi juara, abis itu bersama Simone Inzaghi juga juara dalam beberapa periode, dan sekarang sama Kifu musim pertama dia melatih Inter juga juara. Jadi bisa ada istilahnya di musim biasa pun Inter juga tetap punya peluang jadi juara. Tapi di Eropa itu nggak melulu mereka bisa perform. Bahkan terakhir kali mereka tampil di final, gue rasa itu final paling memalukan sepanjang sejarah Liga Champions sih, dengan Yang kalah kalah 5-0 banyak itu. dengan PSG. Jadi gue pengen mereka tampil lebih meyakinkan. Tapi dia di lo Eropa. mending kalah di final segitu apa nggak nyampe final tapi udah kalah? Gue mending gak nyampe final Bang, daripada gue datang ke final cuma buat jadi bahan ketawaan doang sih. Kan bukan cuma ya berarti mendingan kayak Tapi- Indonesia dong. Jangan, Nggak lolos ke semifinal. tapi jangan Tapi dia sedini. nggak ketemu sama Iya, Thailand Bang. sama Vietnam daripada ntar kalah. Tapi beda, jangan sedini itu juga Bang gugurnya. Dapat ada perlawanan ke knockout cukup jauh. Kita Nah ini dikasih mulai kan. Gue cuman uji sedikit aja pernyataannya. Masa di fase liga gugur Bang, ibaratnya Lah nih. iya kan tadi gue tanya, Mending jauh mendingan nggak dulu. nyampe final Tapi atau nyampe final tapi lu kalahnya gede. Kan gue nggak bilang itu sih, Oh. gue nggak bilang dia semifinal, perempat final, penyisian. Pokoknya mendingan nggak nyampe final tapi lu nggak sempet ngalamin kekalahan yang gede, atau nyampe final tapi akhirnya kalah seperti Inter Milan. daripada begitu gue mending milih jalur kalah terlebih dahulu Bang. Daripada lu nyampe ke final. Wah, mentalnya. Menurut gue itu Kan nggak lu nggak ada yang begitu, Bang. tahu pas di final
akan kalah gede, Jal. Lu nggak datang ke final dengan persiapan kayak begitu Bang menurut gua. Dan perlu diingat itu musim PSG ya? PSG. PSG-nya terlalu OP. Overpower, tapi kita harus ingat juga, gue masih ingat persis musim itu. Emang squad ini workload-nya terlalu besar, Bang. Jadi kalau dibilang ini tim mainnya bagus-bagus terus di final jadi jelek, itu salah besar. Karena sebenarnya mereka main bagus-bagus tapi masuk di bulan April, itu tren performanya emang udah menurun cukup drastis. Jadi menurut gue apa yang mereka tampilkan di final itu cerminan performa mereka dalam 2 bulan terakhir performa mereka. Jadi itu yang terjadi bagi Inter dan gue pengennya mereka nggak ngelakuin itu lagi. Tapi kalau poin final tadi, gue tetap stick dengan opini gue, Bang. Jangan sampai masuk ke final tapi lu ngasih performa kayak Bukan, begitu karena sih. kan pada saat di final ada hal-hal yang akhirnya harus lu putuskan sebagai pelatih. Misalnya lu kebobolan terlebih dahulu, atau Ya, misalnya babak pertama lu kebobolan 2 gol. ya, Kan kemudian untuk itu lu harus bisa punya keyakinan. Gua yap, akhirnya mau harus bisa nyusul dengan yang mungkin akan juga kebobolan lagi, resiko. atau memang udah deh, gua kalah 2-0 aja deh. Yang Ya, penting gua nggak ketemu sama analis-analis kayak Rizal dah. Daripada gua 5-0 ntar gua dibully, gua kalah 2-0 aja deh. Kayak Malaysia ya, kemarin lawan Vietnam. damage Dia limitation. udah Yep. datang tuh emang bukan kayak udah mau Iya, bisa tetap nyusul 2 gol, emang tapi udah tahu. jangan sampai gue Lebih lagi. kebobolan lebih deh gitu. Iya. Ayo. Tapi kan ini situasi yang berbeda. Kita expect Inter punya kapasitas itu final yang judulnya kan tim dengan kualitas penyerangan terbaik lah berhadapan dengan tim dengan kualitas pertahanan terbaik. Gimana bisa lu datang ke final justru reputasi lu runtuh sendiri datang di final, Bang. Dalam artian pertahanan terbaiknya itu nggak kelihatan lagi di situ dan bukan cuma di final. Semifinalnya gue ingat kok 3-3 dan 4-3 kan. Kebobolan 7 gol itu adalah angka kebobolan mereka lebih banyak di partai semifinal ketimbang kebobolan mereka di babak fase liga sampai di babak ke quarter final. Jadi sebenarnya memang di bulan April itu mereka udah downward performance. Jadi itu yang terjadi bagi mereka dan mereka meminta dihukum dengan performa kayak begitu. Tapi kan sama juga kayak penontonnya Malaysia sama Singapura. Malaysia lagi. Mau Yang sekarang ini mau kita gimana bilang juga kan? mereka mainnya cupu, dia bisa bilang, tapi gua kan nyampe semifinal. Setidaknya Sama dong lo perjalanan, bilang-bilang gitu, Bang. netizen bisa bilang, emang Liverpool sampai babak berapa, Di Jal? Champions. Kalahnya sama PSG mulu, Iya PSG kan? mulu. Ya, tapi Tapi kan nggak nyampe final. nggak nyampe sih. Iya. Tapi untuk dibantai kayak begitu, Bang, gua rasa itu dampaknya banyak, Bang. Bukan cuma kebantai doang, tapi efek psikologis, efek mental. Di mana sekarang Simeone Inzaghi setelah final tersebut? Dia langsung cabut kok. Langsung pindah ke Arab. Tapi lebih Pemain-pemain gede. lain. Tapi Dari lebih segi kaya. segi cuan banget. Loh ya iya dong. Banget. Kenapa Tapi mesti pusing? exit route Mancini gitu. dari Exit strategi. Arab bisa balik lagi timnas Itali. Italinya aja kalau itu sih, Bang. Kenapa khawatir? Itu mah Italinya aja, Bang. Reinders Itu lagi ke sana. jadi sultan dulu. Lagi ke Kan sana. juga balik lagi. Mungkin Itu 1-2 pilihan, tahun. Jal. Tapi Inter gua rasa harusnya sih banyak Ya, yang mikir gitu juga, Bang. kita lihatlah Harusnya nanti. itu. Yang jelas mungkin kalian juga bisa beropini. Kalau jadi kalian, mendingan tim kalian kalah duluan sebelum nyampe final yang tidak pernah kalahnya dipermalukan. Yap. Atau mendingan sampai final walaupun akhirnya kalahnya ternyata malu-maluin. Banget. Kalian tipe yang mana? Karena kalau di DPI kali ini yang tidak live, kalian bisa komen ya, Bran ya? Ya. Kalian bisa komen, tapi kalau di acara-acara kita yang live sekarang, Iya. kalau kalian mau komen, jadilah volunteer membership kita. Dengan 10.000 per bulan, kalian bisa membantu kita untuk terus memproduksi konten-konten dan bisa kasih komen dan emoji. Tapi kalau kalian mau full dapat semua kontennya dan semua fasilitas yang ada di JMTV, kalian bisa ambil membership yang supporter, yaitu 30.000 per bulan ya. Jadi boleh kalian Mari. segera daftar yang mana. Karena gue yakin sebenarnya kalian pasti mampu kok. Karena biasanya juga kalian kalau nyawer ada yang 10, 50, 100, Ya. bahkan pernah ada yang sampai 1 juta. Jadi monggo teman-teman kita coba dengan cara yang ini juga ya. Kalau Thank ke you. Milan ya. Milan. Tadi kan dari Abrar, ini dari Gary kayaknya. Si itu Perlu kan ada. dibeli cukup mahal ya. Gonzalo. Gonzalo Yap. Ramos. Dan kemarin juga waktu lawan United dia menunjukkan kedewasaannya. Ya. Dia nggak langsung ngegolin dulu, dia kasih operan. Iya, dewasa. Karena dia pikir dia udah biasa sama Cristiano Ronaldo. Kalau dia nggak, Iya. dia harus ngoper dulu. Intensi Dia pertama Dia dia. jangan golin dulu. Dan juga ada Diego Moreira. Itu kan cukup mahal. Ya. Menurut lo worth it gak? Dua-duanya punya kemampuan yang bisa ditawarkan bersama Amorim sih setidaknya ya, karena Portugal connection dengan Gonzalo Ramos dan juga Moreira, gue rasa ini sesuatu yang bisa ditawarkan bagi dua pemain ini gitu. Dan juga kalau dari segi harga memang
ini agak tergolong boros kalau menurut gua Bang. Ya itu 74 loh. Atau bahkan sangat boros Masih mungkin kalau Gonçalo bisa tapi gitu. masih 25. 25 tahun. Soalnya Oh. dia dari World Cup Qatar itu kan juga masih muda banget itu dia Oke, waktu oke. itu. Tapi Tapi dia yang ketahuan nonton bokep itu kan ya? Yang waktu ada itu kan? satu momen itu ya? Iya kan? Yang momen itu ya? Tahu tuh bener ini apa enggak tuh dia? Bukan nonton, dia apa sih Bran waktu itu ada kan? Terdapat ini kali. Ya udahlah. Caught, get caught. Ya, Tapi ya namanya juga anak muda. anak muda. Tapi harganya memang ini penggelontoran dana yang sangat-sangat besar dari Milan dan gue ngerasa sih kalau kita belajar dari 2 tahun terakhir bersama Milan ya, apalagi dengan pergeseran pelatih-pelatih yang mereka lakukan, kita kayaknya jangan sampai terjebak dengan performa mereka di pramusim, Bang. Karena Oke. ada juga performa mereka yang di pramusim bagus. Contoh di tahun Contohnya? 2024 tuh Fonseca apa Conceição tuh ya. Antara kedua itu kan datang di satu musim yang sama, tapi yang start di 2024 itu kan mereka memulai musim dengan bagus sebenarnya. Tapi abis itu mulai retak di sana sini, abis itu akhirnya nggak nyampe satu musim kelar udah ada pergantian pelatih. Jadi gue ngerasa kalau kita menilai dari performa mereka di pramusim itu sama sekali nggak relevan dan kita perlu ngasih Ruben Amorim ini waktu setidaknya menurut gue sampai 6 bulan ke depan lah. Karena dengan reputasi yang dia punya, performa dia bersama Manchester United itu kategorinya menurut gue kurang meyakinkan. Karena di liganya memang di Europa League mereka masuk final, tapi performa di liga itu sesuatu yang nggak bisa dikasih lipstick menurut gue. Ini sesuatu yang nggak bisa lu make upin kayak gimana pun karena performa tiap minggu itu nggak ada perubahan di United. Jadi gue ngerasa bagi Milan dengan performa mereka bersama Amorim ini patut kita tunggu dalam 6 bulan. Kalau nggak ada peningkatan performa, gue khawatir akan terjadi kayak 2024. Karena kalau kita pikir secara lebih luas, 2 tahun udah 4 pelatih loh ngelatih Milan. Fonseca, Conceição, balik lagi ke Allegri, sekarang datang lagi Amorim. 2 tahun 4 pelatih itu bukan situasi yang ideal kalau menurut gue sih. Amorim sendiri menurut lo bakalan cocok? Kalau untuk sistem, untungnya di Italia banyak yang sistemnya kayak begitu Bukan, Bang, karena menurut kan gua. kalau dari Inggris lagi banyak yang terbukti pemain yang nggak bagus di Italia jadi bagus. Bagus, ya. Siapa tahu pelatih juga. Bisa jadi ke arah sana Bang, tapi gua karena faktor Amorimnya sih. Tapi kalau tergantung ya, karena dia bilang kan dia lebih banyak belajar ketimbang periode-periode sebelumnya selama ngelatih itu bersama United ketimbang periode sebelumnya. Makanya dia ketika dipecat itu dia nggak langsung nyari job, tapi dia mengevaluasi diri. Katanya banyak banget pelajaran yang dia ambil ketika dia ngerasa kok sistem yang gua bawa nggak bisa ngebawa tim yang gua latih bisa jadi tampil bagus ya. Itu menurut gua tergantung dari Amorim ya. Bener dia bisa berubah apa enggak, tapi kalau nggak bisa berubah, gua ngerasa udah banyak contohnya kayak senior-senior dia, Conceição dan juga Fonseca, dan bukan nggak mungkin Amorim bisa ngikutin jejak mereka tuh. Kita lihat dulu nih di Ya. match week yang pertama di mana Inter akan berhadapan dengan Monza. Ya, ini ada di Medan juga nih Monza nih. Anak Medan. Sementara kalau AC Milan dia Minggu, akan melawan Torino. Betul. Nah, Minggu ini ya. Inter yang di kandang ya. Yes. Sementara itu Milan ada di away. Nanti kita live reactionsnya yang Torino Milan. Jam berapa sih? Hari Minggu itu itu Tengah ya? Tengah malam ya? dia loh. Itu hari apa? Kok salah si Budi? Apa ya? Budi bilang 145. Makanya habis Liverpool. Liverpool midnight. Itu jam Indonesia enggak? Milan Kemarin gua tanya makanya masa semua Liga Italia jam 1.45 sama jam 10.30, Bud? Masa nggak ada yang jam ini? 45 ya itu. Iya Ya? makanya kemarin gua sampai debat di mobil, masa Italia cuma 1.45 sama Debatnya soal jadwal. Iya, sama 10.30. Makanya gua ambil kita hari Minggu karena hitungannya Manchester City duluan, 8. terus Liverpool, habis Liverpool kalau menurut si Budi tuh AC Milan lawan Torino, baru Barca. terakhir Barcelona lawan LC. Ternyata Hah? Yang mana? Milan. Tuh yang salah ini. Salah lu, Belum dikonvert ke ini kali waktu ininya. Iya, Budi yang bener kan? Abrar. Hasil perdebatan ternyata. Ini waktu Itali. Prime time dikonvert. Italinya. Oke, Budi 1, Abrar 0. Abrar kalahnya sama Mas Budi. Enggak, soalnya Abrar barusan kayak ngetawain gua. Lagian nanya sama Budi katanya gitu. Ternyata Parah banget. 1-0. Iya, jadi bener kan? Abis Liverpool jam 11. Iya, berlanjut. AC Milan Torino 1.45. Terus si Barca. 3.30. Iya. Biar kita reunian, pulang jam 6 jam 7 lagi. Masuk Senin. Iya, ya kan mau begitu sekarang tiap Vamos. minggu kita. Vamos. Tapi ntar kita balikin lagi. Ini jadwal nanti kita akan bahas. Tadi convert lagi. Berarti kalau lu bilang harus butuh 6 bulan, berarti sebenarnya precision ini lebih kepada
jualan doang dong, bukan buat Iya. memang bener-bener ngetes dan juga buat tim ini siap di season baru dong. Gue rasa dulu pernah ada testimoni Bang dari pelatih-pelatih Premier League 2010-an. Pre-season itu yang paling diuntungkan fans. Bagi pemain yang penting mereka kumpul dulu, dapetin ritme bermain aja. Performa itu urusan nanti menjelang musim akan dimulai. Jadi menurut gua kalau untuk periode-periode kayak begini, apalagi kita menghadapi sistem yang namanya musim genap ya, yaitu musim World Cup. Menurut gua situasinya berbeda. Kayak ada contoh di tahun 2018 setelah Piala Dunia Rusia, itu ada grafik di mana top 5 Eropa dari segi startnya itu relatif lebih slow start Bang, ketimbang musim sebelumnya. Jadi relatif dalam periode bulan-bulan pertama itu memang ada penurunan intensitas terlebih dahulu. Dan menurut gua itu lumrah terjadi di musim-musim yang mana musim itu adalah musim genap di Ya. kompetisi di dunia. Jadi gua rasa kita expect Ya. akan terjadi hal seperti itu, dan bagi para pemain dan juga bagi para pelatih, menurut gua baru bisa kita akan nilai sejak pekan pertama, khususnya bagi Inter menghadapi Monza dan juga Milan menghadapi Torino, dan itu nggak mudah partai away di Torino menurut gua sih. Tapi itu kan menurut lu. Hmm. Ya, sementara kalau di Inggris ada yang udah ngegas terus nih. Iya. Ya, dengan hasil di Community Shield kemudian dapat pemain lagi. Yep. Ya, tapi sebelum kita bahas dari Liga Inggris, kita bacain lagi. Let's go. Yang unik-unik nih. Tadi kayaknya Valen masang udah ya. Ada di sini tadi. Nah, ini kata si Nobel Teh WK. Bang Valen emang jagonya bikin rame. Ya, Jago. karena kalau jagonya ayam itu KFC. Ah. Kemudian juga anjrit. Join lagi. Raplin Plan. Iya deh, iya Bung Valen analisis dan pandit bola terbaik di Indonesia. Wush. Mungkin, nah ini respon banyak nih. Valen ini kardus juga kalau jadi pandit. Mending Rijal. Dan Rijal kalau dia punya pendapat sesuai POV dia sering dipatahin sama Valen. Padahal dia nggak lebih bagus dari Rijal sebagai pandit. Makanya ketemu nih langsung nih. Iya, Andi Novriansyah. Dia kan bukan pandit. Di YB udah dijelasin, dia itu host. Makanya, kemarin kan gue juga jadi host. Makanya. Kenapa gue diomelin jadi pandit? Perannya host padahal. Host tapi bisa berkomentar soal skema gol Arsenal yang katanya biasa aja ya. Oke deh host, siap salah. Siap salah. Kata Raplin Plan, dibalas lagi. Ya bisa dong bang, fans Arsenalnya bisa ngomentarin, ada yang balesin. Terus si Adam, Andri Novriansyah, si fans Arsenal kan diundang memang untuk jadi pembicara yang memberi komentar. Yang jelas dia bisa ngomentarin segala topik lah. Lagian komentarnya si Valen itu aneh. Dibilang gol pertamanya Arsenal nggak ada pattern. Padahal dia sendiri bilang kalau pola golnya sudah bisa dilihat. Yang namanya ada pola berarti pattern mainnya sudah ada. Wih, Boleh. keren. Kalian juga bisa datang loh tiap hari Kamis. Let's go. Di mana tuh? Komunitas Pundit Indonesia atau KPI itu diadain tiap Kamis, lokasinya juga di Pasti Bisa Coffee Pancoran, jadi pastiin kalian merapat karena sekarang kita selain ada open mic juga ada bikin konten-konten Bang. Jadi ini kesempatan yang bagus banget bagi kalian JM Team yang pengen datang tiap hari Kamis malam. Dan juga untuk sahabat kami di komunitas Pandit ya. Yap. Yono bukan Yono ya. Uish. Kami doakan kamu cepat sembuh. Amin amin. Kamu istirahat dulu. Ya. Ya, semoga pemulihannya bisa lancar. Jadi ntar Amin. kalau ada berita-berita gosip Yono dikeluarin sama Rizal, Nggak itu benar. nggak benar ya. Tidak benar supaya adanya. Yono pulih dulu, Betul. ya. Ini mungkin internal obrolannya, tapi supaya nggak internal makanya kalian datang tiap hari Kamis Ya tahu ya. Pasti Bisa Coffee Pancoran. Let's go. Kalian punya kesempatan buat jadi pandit di situ, Yap. mengutarakan kekesalan kepada gue, misalnya kepada Rizal, Betul. kepada Aldi, Mas Haryo, itu bebas. Nanti Ya. dikasih setiap orang waktu untuk bicara dan juga bisa konten ya. Kontennya lagi viral terus Ya. di IG-nya Komunitas Pundit Indonesia.jm. ya. Merapat lah. Surya Pranata, sehat-sehat Bang Valen, sukses selalu Amin. JMT, makasih. Amin. Terus Wabram TV, Bung Harpa dan Bung Haryo dalam memberi komentar mantap banget, pertahanin terus. Terus Sunar Boncos, Mas Haryo lebih menghargai Valen aja sih. Valen lebih sering nggak kontrol emosi. Yoi. Ada Begitu juga deh. Tom 99, terusin 3 orang ini biar kuat karakter channelnya Om Valen. Yes. Kemudian nih, keren banget nih Merica Bubuk. Subs jutaan tapi view-nya mengenaskan. Terus kemudian juga Daryl Posman, karena sudah member kami meminta hak untuk JMTV lebih baik dari hari sebelumnya. Baik. Tuntut terus. Kami akan berusaha, Daryl. Mau bayar channel begini nggak mutu, kata Rinaldi Sioming. Ya udah,
nggak apa-apa. Gampang banget solusinya. Iya Udah emang. gampang. Valen emang pinter, sengaja jadi pembeda di antara mereka, kata Muhammad Nats Lutfi. Oke, terakhir ya, Dennis Swin. Bener pemain bola bisa off day, tapi memang gol lawan Vietnam memang sedikit konyol. Oke, sip. Bisa terbayang. Alright. Alright. Kita masuk lagi ke pembahasan selanjutnya, di mana kita sekarang update lagi, tapi dari Inggris tadi gue bilang Arsenal langsung ngegas, Haryo sama Harpa udah bilang akan back to back. Yap. Gue bilang enggak, makanya banyak dimarahin gue, sampai ada yang DM gue marah-marah gitu, terus gue bilang baik gitu. Maaf. Jadi Arsenal harus apa bang? Kalau semuanya abang salahin, ya gue bilang Arsenal oke. Makin kesel tuh bang digituin bang. Makin kesel sebenarnya bang. Karena RCTI yang oke. Arsenal oke kan boleh dong. Oke aja. Tapi biar nggak panas. pertama deh, back to back nggak menurut lo? Gue mau yakin back to back bang. Hah? Back to back. Nggak ada pesaing. Faktor permainan mereka dan faktor cuma Arteta dong status pelatih yang pernah juara Premier League di musim yang akan datang. Dari 19 pelatih belum pernah ada yang juara Premier League. Gue rasa itu advantage, dan Arteta ini menurut gue prospek yang serem sih di musim yang akan datang bang. Jadi kayaknya kita harus tahan-tahan, karena gue lebih ngelihat ke arah performa dia dan pesaingnya bang. Lu Gua nggak bisa ngeliat ke sana. bilang Ruben Amorim harus 6 bulan dulu, Yes, pasti ya kan? harus. Cifu juga lihat dulu. Yap. Terus lu sekarang bisa bilang Arteta yang kemarin lu anggap juga udah downgrade, Ya. tapi masih dipertahanin. Sekarang lu langsung bilang back to back. Yap. Tanpa perlu ngelihat, kita lihat dulu nih 3 bulan 4 bulan Arsenal dan tim. Karena sebelum juara kemarin pun kan Arsenal terkenal mepet terus, Ya. atau unggul tapi kesusul, atau sampai Desember Ya. dulu, ya Betul. kan? Tapi lu sekarang bisa berubah, Jal. Betul bang. Dan gue udah menyadari Gue tahu lu takut internal di gua. komen dibully kan? Enggak bang, dari internal gue emang ada perubahan bang terkait Arsenal dan Arteta. Karena gue inget persis apa yang gue katakan di April, khususnya di pertandingan setelah mereka kalah di Etihad. Ini kalau Arsenal gagal juara lagi, gue menaruh kalau di sana. Jadi kalau nggak juara itu out Arteta. Karena menurut gue dia udah terbukti gagal untuk bisa juara dalam berbagai skenario. Unggul poin masih kekejar, head to head poin berdekatan sampai hari terakhir juga nggak bisa jadi juara. Dan di musim lalu itu musim City lagi transisi, kalau sampai nggak juara juga itu skenario terbaru dan itu memalukan kalau nggak sampai juara. Tapi nyatanya mereka juara bang. Terus? Dan itu menurut gue udah penyelamatan bagi Arteta, karirnya dia. Betul. Dan itu menurut gue alasan kenapa gue layak memberikan Arteta kredit dan favorit buat tahun ini. Si Pole position tahun ini menurut gue. si Slot aja baru musim perdana Juara, musim kedua dipecat. Iya. Tapi menurut gue Kenapa nggak ada pelatih baru yang juga akan bisa buat kejutan seperti Slot? Karena menurut gue Arteta beda lah bang. Kesabaran yang diberikan ke dia, sesuatu yang dia tawarkan, abis itu kemampuan dia. Ini kan udah master plan Arsenal juga bang. Gimana dia secara direktor itu udah pernah menyatakan juara itu targetnya di tahun 2025 sampai 2027. Dan Arteta baru deliver di 2026. Dan menurut gue itu udah satu poin plus kenapa kita harus menjagokan Arteta itu sebagai favorit lagi untuk jadi juara di musim yang akan datang. Karena tapi gue makin yakin lengkap, Arsenal nggak akan juara, Brar. Karena udah satu suara. Karena semua pada bilang back to back. Tapi siapa yang bisa mendekati bang? Gue nggak ngeliat ada yang bisa mendekati. Nggak tahu, itu setidaknya. tapi nggak back to back. Aduh. Kalau gue. Tapi kalau sampai nggak back to back tapi di Champions bisa dapetin itu, menurut gue itu Arteta malah makin legacy dia malah makin ini lagi. Ya bang. gua nggak tahu kalau masalah di Champions League, gua nggak bisa bilang karena dia juga udah final sama semifinal ya. Final kemarin sekali. Ya kan 2 tahun sebelumnya tapi kan ngalahin segala Madrid kan. Iya, Kalau kemarin akhirnya final ya. Gua nggak tahu kalau Champions League, tapi kalau di Liga ya Valen versus everybody. Dan itu udah biasa. Karena kalau gue juga nonton yang Senin, perdebatannya masih Arsenal golnya set piece kayak, dan bisa dikatakan ugly goal lah ibaratnya, harus pakai skema cantik. Tapi Arsenal ini kalau diajakin buat main cantik, menurut gue mereka juga bisa bang. Kita udah ngeliat Arteta main cantik di 3 tahun yang lalu dan itu mereka memang nggak juara. Tapi kalau mereka udah makin lengkap dan skuadnya udah punya pengalaman, udah pernah tahu rasanya jadi juara, itu menurut gue udah jadi poin plus bagi mereka. Terlebih kalau kita singgung ke bursa transfer ya, mereka juga datengin pemainnya menurut gue cerdik di musim ini. Solis, Gimaras, abis itu Ezri Konsa yang terbaru. Ini pemain yang menurut gue bakal bikin Arsenal setidaknya nggak merindukan banget Saliba sampai 2027 lah. Itu menurut gue poin yang bisa gue sampaikan. Arsenal memang kehilangan Saliba sampai tahun 2027, setidaknya itu estimasi. Tapi dengan adanya Konsa, emang separah itu? Ini bang, bantalan ininya ada yang rusak, bantalan tulang belakang. Aduh, jangan-jangan kemarin yang 2027. kemarin
Oh itu, iya. Bantalan juga tuh. Bantalannya ada yang inilah ibaratnya. Waduh. Bisa makan waktu. Tapi yang era sekarang harusnya bisa pendekatan modern bisa cepet Bang ini Iya juga. si Saliba Saliba yang tahu. kemarin, Itu yang nggak tahu teman juga kita sih. kemarin. Iya itu insiden kalau Tuh, itu. ya udah. Semoga bisa Bang. Tapi dengan Amin. adanya Konsa, ini bikin Arsenal setidaknya nggak terlalu pengen buru-buru Saliba balik lah. Karena kalau ngomongin dari data, musim lalu dia cuma kelewat 3 kali di Premier League. Dalam arti kena take on cuma kena 3 kali. Itu angka yang menurut gue begitu tinggi untuk standar seorang pemain. Dari segi aerial duels atau duel-duel udara, ini pemain top 5. Hampir sejajar dengan Van Dijk. Bahkan dia nomor 2-nya. Jadi menurut gue dia punya kemampuan yang setidaknya memang dibutuhkan sama karakteristik back yang dibutuhkan Arteta. Dalam beberapa tahun terakhir Arteta kalau udah ngincer back, menurut gue jarang loh yang namanya flop Bang. Jadi menurut gue ini pembelian yang paling bisa dikatakan di antara pembelian lainnya ini paling cerdas menurut gue. Melengkapi tapi sekaligus bisa menawarkan added value seorang Ezri Konsa ini sih. Berarti nanti Konsa sama Gabriel. Sama Gabriel. Atau bisa di kanan juga kalau Ben White nggak bisa konsisten, dia ready buat main di sayap di back kanan. Jadi menurut gue ini pembelian yang bisa nge posisi ya tipe back Arteta lah. Satu posisi, 2 posisi itu bisa Lawannya dia siapa cover. Bro? Ipswich ya? Coventry. Coventry, tapi dia udah duluan ya. Jumat malam. Dia Sabtu dini hari kan? Yes, privilege juara bertahan. Coventry. Yes. Coventry udah bukan Lampard kan? Masih Frank Lampard. Oh. Juara dengan cara musim lalu emang terbanyak set piece juga Bang. Berarti di championship-nya. Ini mainnya di mana? Kalau juara biasanya dikasih home, abis main itu di dapat lawan promosi Ini duluan easy gitu. win. Menurut gue easy win sih buat Arsenal ini. Buat standar pembukaan bahkan bisa dibilang. Berarti enggak nih. Bagus. Tapi ini 5 game awal Arsenal ideal Bang menurut gue bagi mereka buat setidaknya memang pemain-pemain mungkin belum nyampe level 100% setelah pemain mereka banyak terlibat di Piala Dunia. Tapi dengan 5 jadwal yang ideal bagi mereka, gue rasa kalau mereka mulus sampai international break itu lagi-lagi memantapkan status mereka. Kenapa gue bilang mereka pole position lah. Kalau di barat di balapan dia udah startnya dari nomor 1, udah bukan lagi dari nomor 3 atau nomor 4, tapi dia emang udah mempertahankan posisi di nomor 1 justru. Tapi gue senang nih, lagi-lagi yang diunggulin semuanya ngunggulin Arsenal. Coventry Bang. Enggak, maksudnya juara. Jadi gue makin yakin bukan mereka yang jadi juara. Siapa yang mendekati? Ya, misalnya teman-teman mau marah ke gue, tunggu sampai akhir musim. Iya, benar juga. Jangan dari sekarang. Sepanjang perjalanan. Nggak tahu juga kan. Betul. Jadi menurut lo dengan masuknya juga Konsa, udah lengkap ini untuk buat musim ini buat Arsenal? Lengkap menurut gue. Jadi nomor 9-nya malah udah gak diomongin lagi yang dari dulu. Tadinya kan isunya adalah striker. Minggu lalu kan Osimhen, tapi kelihatannya Arsenal nggak bergerak lagi untuk Osimhen. Tapi kita nggak tahu ya, biasanya deadline day juga bisa nawarin potensi-potensi surprise yang mengejutkan. Tapi menurut gua kalau sampai lihat performa mereka lawan City kemarin dan masih ada 10 hari menjelang deadline day, menurut gua Havertz udah layak buat jadi pesaing bagi Gyökeres Bang. Nggak lagi mengincar posisi nomor 9 karena udah lengkap Bang. Buat lawan tim-tim papan tengah ke bawah, Gyökeres bisa golin. Tapi kalau lawan big teams, khususnya big six, ya lu pakai Havertz. Ini pemain big game player dan bisa nawarin sesuatu yang berbeda. Tapi kan nggak cuma di Liga doang, kan ada 4 kompetisi. Nah, di kompetisi lain Gyökeres bisa nawarin itu Bang. Abis itu pemain-pemain lain pun macam Gabriel Jesus kalau dipertahankan bisa ngisi ke area sana juga. Abis itu Solis juga punya kemampuan nyetak gol yang subur banget juga. Jadi gua ngerasa pemain depan mereka atau bahkan Merino Bang bisa jadi striker darurat juga bagi mereka, dan mungkin masa depan dia akan jadi striker bagi Arsenal di musim yang akan datang. Jadi menurut gue untuk opsi lini depan mereka aman lah karena semua pemain dan di semua posisi ini bisa saling cover, dan itu kekuatan Arsenal bersama Arteta. Berlebihan lu mujinya. 3 pemain bisa satu posisi ngerebutin. celahnya aja. Ada, tetap ada celah, tapi favorit Bang, pole position. Ini beda situasi dibandingkan Liverpool musim lalu ketika statusnya Liverpool juara bertahan. Lu bener-bener gak nganggap Iraola? Berat Bang, menurut gua. Kalau untuk jadi juara berat, jujur berat. Ya waktu itu slot siapa nih kira jadi juara? Tapi itu setidaknya udah muscle memorinya Itu Klopp Bang. itu ada di zamannya ada Pep loh. Pep Guardiola lagi abis ada juara Arteta juga. Betul. Tapi itu kan musimnya muscle memory Klopp. Dan Klopp sama Liverpool di musim terakhir ya tetap sampai aja April. sama kayak nggak ada yang ngejagoin juga kan. Fans Liverpool aja nggak ada yang nyangka kok. Nggak ada yang ngejagoin, tapi standar juaranya Bang 84 poin kalau dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya, itu emang nggak bisa nganterin tim itu jadi juara. Jadi itu bisa dikatakan itu adalah rangkaian poin terendah sejak periode-periodenya Leicester City jadi juara. Jadi memang persaingan title juara dengan tidak hadirnya Pep Guardiola mungkin standarnya akan makin rendah. Tapi tim yang udah terbukti bisa nyampe 80 poin, Arteta dan Arsenal,
berapa musim terakhir selalu nyentuh 80 poin. Dan menurut gue ini musim yang berbeda dibandingkan era-eranya Pep yang mana 90 poin jadi standar, tapi sekarang 80 poin gue rasa cukup, dan Arsenal udah sering dapat 80 poin di musim-musim sama Arteta. Tapi yang Araujo atau si jaket-jaket itu loh? Gue jaket gue Karena untuk partner ya. Karena kalau untuk dari segi gaya main lebih yang safe. Kalau Araujo itu kan masalah dia sebenarnya bukan dari segi performanya bisa yang gimana-gimana, tapi emang dia bisa bagus banget, tapi clumsy. Keputusan 1 atau 2 keputusan itu bisa ngerugiin tim. Karena mereka pernah tersingkir dari champion lewat 1 keputusan dia. Habis itu keputusan dia buat kadang narik garis juga nggak optimal di eranya Flick. Jadi menurut gue kalau untuk dari segi keputusan masih jaket untuk sebagai partner Van Dijk. Tapi kita berhak buat khawatir juga kalau menurut gue Bang ya. Karena dari 5 opsi back yang dimiliki Liverpool, Van Dijk, Gomez, Leoni, Jacket, dan juga Araujo, cuma Gomez yang pernah ngerasain main sama Van Dijk dalam 7 tahun terakhir. 3 sisanya ini belum pernah tahu rasanya main sama Van Dijk kayak gimana. Jadi menurut gue nggak cadangan aja Van Dijk. udah masuk musim baru Van Dijk cadangan Bang. Udah nggak pernah berhenti. Emang dia main mulu sih, tapi gue ngerasa dengan pengalaman dia, kemampuan dia main di level itu, tetap Van Dijk Bang. Van Dijk garansi, sisanya nih deg-degan gue Bang. Jaket sama Araujo aja. Partner langsung berdua. Iya. Masa nekat banget Bang. Masuk musim masa kita pakai 2 back baru Ya begitu. kejutannya di situ. Van Dijk udah ketebak. Serem banget Bang. Tapi Lawan Maroko lo lihat. Berat, udah berat. Berat lah Van Dijk udahlah. Tapi gue khawatirnya itu Bang, belum pernah ada yang pernah main bareng Van Dijk nih. Adaptasinya itu perlu banget menurut gue. Ya makanya gue bilang sekalian dia nggak usah main dulu. Biar saling kenal ya. Bukan. Biar saling kenal. Biar fans Liverpool ngomel sama gue. Gak apa-apa, semuanya ngomel aja sama gue di kolom komen. Emang minta. Bukan minta, kadang-kadang siapa tahu kejutan itu yang elemen of surprise-nya di situ gitu loh. Orang udah tahu kan semua pasti Van Dijk. Garansi. Siapa nih yang partneran sama dia? Kan gitu. Mending sekalian. Iya mending sekalian menurut gua. Nggak gampang juga start Liverpool ya. Terus Curtis Jones cabut. Berarti tengah masih sama kayak tahun lalu. Sama persis Bang. Malah kurang 1 orang. Malah berkurang 1 orang. Tapi kalau yang bisa gue lihat kalau dari performa mereka di pramusim ya, emang kayaknya Iraola ini naksir sama peran dari Nioni. Nioni ini pemain muda 18 tahun dan memang karakter dia mirip Isak kan? Ya, posturnya Ya bentuknya kayak itu mah Isak. gampang cedera. Emang ini banget Bang, ramping, badannya ramping. Tapi Ringkih. kelihatannya slot lagi gue masih ke bawah slot juga nih. Menurut gue Iraola kayaknya emang lebih menjagokan dia buat starter. Dan Curtis Jones kontraknya memang sisa 1 tahun lagi. Dan menurut gue ini pemain yang tadi Abang juga pernah nyinggung, posisi terbaiknya itu apa jadinya di musim keduanya sama slot. Dan menurut gue ini perfect timing buat move on. Walaupun gue sayangkan artinya Liverpool kehilangan pemain yang punya darah Scousers itu menurut gue tetap krusial. Yang nempatin posisi salah siapa? Iraola udah statement, Rio Ngumoha bakal dimodif jadi sayap kanan demi memodifikasi keuangan Liverpool Bang. Jadi terus yang satunya Gakpo dan Muñoz. Gakpo masih Muñoz tapi mana? Yang Spanyol yang nggak main sama sekali. Iya itu ngapain dia? Cadangannya Gakpo. Tapi kalau Gakpo cabut, Barcola bakal didatengin. Tapi kemungkinan sih Barcola bakal datang. Barcola jelek. 100 juta. Jelek nggak worth Barcola 100 juta. Ada fightnya, bisa ada fightnya. Tapi emang Liverpool butuh Bang winger sih menurut gue Bang. Sama gelandang. 2 posisi itu menurut gue yang dibutuhin tapi belum didatangkan sampai sejauh ini. Kalau mau Kvaratskhelia. Oh itu bagus banget Bang. Jangan Barcola mah ini mah main-main doang, ntar pasti di markup harga. Kagak dia pasti mainnya ke Manchester malam mingguan dugem. Ini mah kelihatan anak-anak bisa ngebaca karakter. Paris. Bisa ngebaca karakter. Iya, ini bukan melatihan bener itu mah. Lebih layak dicoba. Gue sih pengen emang ada winger yang setidaknya cepet lah. Bukan winger tipe Gakpo yang ngarepin bola ke kaki, atau tipe pemain kayak Ngumho juga termasuk kayak begitu kan sebenarnya, ngarepin bola ke kaki habis itu dia dribble. Tapi kalau ada tipe kayak Barcola, ini setidaknya bisa ngasih bola-bola daerah yang menurut gue itu cocok dengan sistemnya Liverpool di era-eranya Klopp. Pas kemarin hajatan bola dunia aja nggak ada tuh karakter wing yang cepet banget. Karena Luis Diaz doang. Tim siapa yang ngelawan Prancis kalau Barcola ya, yang mainnya high block Bang, menurut gue pasti mainnya low block, dan itu menuntut dia buat lebih banyak dribble, lebih banyak penetrasi, dan itu sulit emang untuk dilakukan. Tapi di Premier League dibilang cepet, belum tahu lo zaman dulu. Siapa Bang? Mark Overmars. Oh masa itu iya. Ryan Giggs. Kencang. Tapi lebih speed. Jesse Lingard. Bukan. Pemain Arsenal, Theo Walcott. Oh cepat. Suryo Agung. Wow. Kan cepet deh. Ini sulit nih, agak gimana nih gue ini. Pelari tercepat se-Asia Tenggara punya Indonesia. Oh iya. Tercatat lah kecepatannya tuh. Ya memang gitu. Juara tercatat. Iya makanya namanya tuh abadi gitu Bang, tercatat gitu Bang. Iya benar.
Tapi yang menarik dari Iraola di statement press conference Nggak terakhir meyakinkan Bang. juga ininya ya, pre-seasonnya. Agak-agak sih Bang Tap- sebenarnya. Ya Tapi itu, dia bilang tipuannya di situ. winger yang bisa di tim gua, yang bisa survive itu adalah winger yang bisa main di 2 cover area. Dan menurut gue itu yang kelihatan Maksudnya dari 2 cover area tuh. nggak cuma kalau sayap kiri mainin di sayap kiri, nggak, kata dia harus kalau sayap kiri bisa main di sayap kanan. Oh, sayap dia harus kanan cari bisa main pemain di di sayap Liga kiri. Indonesia. Solusi tuh. Liga Indonesia sering babak pertama di Solusi. kanan, babak kedua di kiri. Nggak ketebak tuh Bang. Ambil Rico Simanjuntak. Sebuah solusi. Justru gua tuh bilang di luar negeri Iya. kayaknya spesialisasi. Area. Kalau udah kanan, kiri. Kalau di kita tuh babak pertama kanan, babak kedua kiri. Ternyata Iraola malah nyari yang kayak begitu. Pengennya kayak begitu. Nggak cuma bisa di satu Cari ke area. Liga Indonesia, Rol. Dan makanya kayaknya Enggu Moha bakal dimainin di kanan, mungkin pertimbangannya dia masih muda Bang, dan ada waktu buat dia belajar. Jadi emang kelihatannya di pramusim sama sekali nggak meyakinkan Enggu Moha ketika main di kanan, karena natural dia main di kiri, nusuknya juga selalu ke dalam. Jadi menurut gue ini mumpung usianya masih 18 tahun dan dia masih punya ruang buat berkembang banyak banget, kayaknya Iraola memandang dia sebagai pemain yang layak dijadikan eksperimen di area kanan. Walaupun nggak ideal ya, kita biasa main pakai Salah yang udah produk jadi, gol udah garansi dari dia, tapi kita bergantung di musim depan lewat pemain 18 tahun di area sayap kanan. Ini fans Liverpool boleh buat khawatir sebenarnya, karena menurut gue ini akan jadi musim yang yang panjang bagi Liverpool dan Iraola. Oke, nah berarti menurut lo season pertamanya Iraola Liverpool di mana? Kalau Mas Aryo bilang kan peringkat 2 atau 3. Kalau Harpa bilang di luar 4. Gue 4-nya. Zona UCL. Alasan gue karena Iraola bisa main bagus, tapi Iraola sama sekali dari 6 sampai 7 tahun karir kepelatihan dia belum pernah ngerasain rasanya main sampai 45 pertandingan lebih, Bang. Dan Liverpool kan dia nggak main. Nih sebagai workload-nya, Ya, sebagai dia yang cuma milih ngelatih pemain, doang. Nah, yang ngelatih doang, tapi di data cedera dia, ini di musim lalu salah satu tim terburuk juga Bournemouth dari Dianya segi cedera. cedera. Pemainnya Oh, Bang, pemainnya. karena dia pilih pemainnya terbatas dan itu kan memang tuntutannya gede. Tapi kalau bisa kita bayangkan, lu nggak pernah main 45 game lebih tapi pemain lu banyak cedera, gimana rasanya lu main dengan tim yang dituntut tiap musim minimal banget main tuh 48 kali. Jadi menurut gue itu kan jadi tanda tanya besar bagi Liverpool dan Iraola, bisa nggak dia keep up pemain-pemain ini seger dan bisa bertahan satu musim penuh atau bahkan bersaing di kompetisi-kompetisi lain di luar Liga Inggris doang. Nah, itu serem tuh Bang. Mendingan daripada nanti pertanyaan gue sama juga dengan episode Selasa kemarin, kita langsung lihat aja nih jadwal Liga Inggris. Arsenal, bukan Coventry itu berapa menurut lo? 2-0 cukup menurut gue bagi Arsenal. Arsenal Coventry main hari Sabtu dihitungnya. Sabtu dini hari. Yes. Ya kan? Terus abis itu ada United di Sabtu jam 7 kalau gua. Ya, early kick-off. Lawan Hull City. Nah, ini pertandingannya 6:30 Indonesia nih. Iya. Hull lawan United. Nggak gampang buat United tapi menangnya tipis 2-1 menurut gua. Tipis Hull tapi ada perlawanan. United. Berarti 1-2 dong. 1-2. 1-2. United dapat perlawanan ekstra dari Hull. Tapi United udah oke sekarang. Kalau untuk di bulan-bulan sekarang oke, tapi gue pengen lihat dia ketika masuk di periode Milan Champions. Nggak gue perhitungkan Bang. Ini beda lah situasinya. Apalagi mau datang Baleba kan. Jadi menurut gue 3 atau 4 pekan pertama bukan ya. Pekan-pekan awal survive, tapi pas masuk Champions, masuk Carabao, itu menurut gue bakal ujian tersesungguhnya. Casemiro nggak ada, men. Nah, makanya ada Baleba, Bang. Itu menurut gue pembedanya tuh. Siapa itu? Defensive midfieldernya Brighton. Hah? Pemutus serangan. Nah, itu kalimatnya. Lu aja yang bilang tuh. Siapa tuh? Yang main sekarang di Madrid, Diomande. Oh, itu harga nggak layak. 140, Bang. Nggak layak. Performa di HBD kan kita nonton, Bang. Kan gue bilang jelek. Lu doang. Itu gue suka banget liat deh, Bang, sebenarnya. Apanya yang bagus? Bang, bayangin pelatih Mourinho pengen dia 140 juta. Berarti ada yang spesial. Bukan Mourinho yang mau itu. Boardnya itu udah dari sebelumnya. Emang boardnya juga pengen dia. Emang dia sesuatu kalau di sayap kanan. Ini bakal menurut gue bakal kayak Casedo. Oh, harga mahal. Casedo Chelsea. Casedo. Harga udah selangit. Ya, dan ini gampang cedera nih anak nih. Dari kayak ininya. Gue udah lihat. Paham banget dari cara bawa bola gitu. Struktur tulangnya diprak iya, gitu. Terus kehidupan dia dulu waktu kecil. Keras. Gue udah tahu kayak Luis Diaz kan dulu kan dia busung lapar malah. Ya. Sana kan. Fisiknya. Ini kan juga dia kan punya cerita kelam. Ini juga. Jadi cukup gelap. Menurut gue menjagokan dia. Terlalu mahal. Tapi kalau buat United itu smart signing datengin Baleba. Ujung-ujungnya kayak balikan. United menakutkan kalau yang ganti Casemiro Paredes. Petarung. Iya, Paredes nolak Milan loh.
buat ini tetap di itu. Dia mau Tetap di sana ngelanjutin Milan lagi. mau Paredes udah pinter. Bisa Sebenarnya juga karakter. Liverpool butuh Paredes. Untuk naikin karakter mentalitas Iya, gitu. bener. Galak-galak begitu Bener. perlu, Bang. Iya. Tapi mendingan yang lebih cocok di Premier League lah. Itu kan United sekarang begitu caranya dia. Udah pas itu. Berarti Hull seri. Kalah 1-2. Oh, 1-2. Tipis lah setidaknya, bisa lebih atau Oke, tipis. nah. Abis 6:30 yang tim besar nggak ada lagi kan? Nggak ada lagi, makanya gue ngambil reactionnya Sabtu. Di Minggu ya, berjejer. Ya kan? Spurs. Spurs Ada Brentford. Spurs 11:30 Brentford. Karena Spurs juga lumayan nih. Pembeliannya bagus-bagus. Bagus-bagus nih. Iya, Spurs mungkin akan ada di atas Arsenal. Masa merayakannya Tottenham Day langsung ini persaingan nyingkirin juara bertahan. Pembeliannya sih meyakinkan, tapi kita lihat sama RDZ ya, Roberto De Zerbi. Tapi gue rasa Spurs Brentford seri, Bang. Seri menurut gue. Brentford tetap sama Michael Jackson tetap tim yang menurut gue emang punya Michael komposisi Jackson. bukan Michael Jackson, dia ini sih. Siapa yang pelatih set piece-nya tuh? Michael Jackson kan Burnley. Sorry. Ini pelatih Brentford ini emang musim pertama ngelatih Kate Davis. Musim pertama ngelatih tapi bisa mereka bersaing di Europa League. Menurut gue ini tim yang emang cukup buat bersaing. Itu jam berapa tuh tadi Spurs? Malam banget. Nah, Late kick off. jam 8-nya itu ada Thailand lawan Vietnam. Like ini ya. Leg pertama. Leg 1 ya. Thailand Vietnam. Kapung Cup. Main di Manggala Stadion dulu tuh. Oh, dia duluan. Ya. Itu boleh. juga seru tuh. Vietnam sekarang level-levelnya udah selevel Brighton lah. Rafael Son. Bagus tuh. Kuan Hai. Itu Sabtu ya, itu pada di Sabtu. Ya. Minggu baru. Nah, di Minggu kita awali live reactions kita dengan Manchester City berhadapan dengan Bournemouth. Itu hari Minggu jam 6:30, jam 8. Gimana City? City Maresca. Berat. Lawan Bournemouth. Menurut gua tricky di game pembukaan bagi mereka nih. Bournemouth juga bersama Marco Rose ya. Menurut gua dengan komposisi yang mereka punya, Alex Scott berhasil mereka pertahankan. Loh, pelatihnya kemana Bournemouth kemarin? Kan kita yang ngangkut, Bang. Oh gitu ya? Kita yang ngangkut, Bang. Ini pelatih yang penggantinya juga bagus. Bisa nawarin sesuatu yang memang cocok buat Bournemouth. Dan lihat penampilan City, kalau sampai mereka belum punya satu pemain lagi tipe karakter ala Enzo Fernandez, menurut gue masih berat buat di laga pembuka lawan Bournemouth pun. Karena game penutupan musim lalu Aston Villa di kandang. Enzo Fernandez. Enzo kan diincar sama City, Bang. Enzonya Chelsea. Ya kan udah ada Anderson yang lo bilang belum cukup. Layak 140 juta. Dianya udah layak, tapi satu pemain lagi. Nggak layak juga itu 140 juta. Enzo mau dibeli 120. Lu sama kayak Mas Haryo. Anderson bagus, tapi itu harganya memang tinggi, tapi harus diterima, Bang. Tapi City itu sama karena ke City Jal emang marketnya segitu dia. Istilahnya karena City yang mau ngambil, oh gua buang harga buang dan City coba ke Arsenal. Nggak akan itu Arsenal. Lebih ditaruh ini lagi. Tapi 60 ditaruh Arsenal paling. Kalau nggak Enzo Fernandez, setidaknya Buadi, Bang. Ini Buadi kan juga sebenarnya waktu itu sempat sama Fabrizio dikatakan konkret ya, tapi ternyata Buadinya Maroko yang gondrong. Iya. Yang cuma bisa main 60 menit. Iya, yang fisiknya masih terbatas. Tapi City lawan Arsenal sama sekali kehilangan Rodri, dan menurut gue ini kan jadi musim yang panjang kalau mereka nggak bergerak buat nyari satu gelandang lagi menurut gue. Ya sekarang lo nggak usah City, tim apapun yang sebelumnya ada Rodrinya dia pergi pasti kehilangan. Goyang pasti. Apalagi dengan status kayak City, ditinggal pelatih. Goyang deh. Ditinggal pelatih udah 10 tahun ngelatih, ditinggal pemain macam Bernardo udah 9 tahun memperkuat tim. Ini situasi nggak ideal, dan City pernah ngalamin situasi ini dan nggak pernah nyaman bagi mereka, Bang, menurut gue. Oke, berarti menurut lo? Bournemouth bisa ngasih kejutan di game pembuka menurut. Ya apa kejutan ini, seri menang. Seri 2-2. Seri ada gol tapi bukan seri seret. Seri ada gol menurut gue. Tricky nih game pembuka. Berarti Manchester City Bournemouth seri. Draw. Lanjut ke Liverpool Newcastle. Bener kan? Yes. Mainnya di James Park. Oh, berarti Newcastle lawan Liverpool. Yap. Tanpa Bruno, tanpa Eddie Howe udah cabut, dan beberapa pilar juga mereka. Siapa pergi lagi? Tonali udah cabut.
Kalau pemain mereka masih sama kayak mereka menutup musim lalu, gue menjagokan mereka menang dari Liverpool bang game pembuka. Tapi karena mereka udah nggak ada, ini advantage buat Liverpool dan menurut gue Newcastle masih relatif tim yang bisa mereka atasi lah. Walaupun gue sebegitu nggak yakinnya sama Liverpool di musim ini, tapi setidaknya buat game pembuka menurut gue ini bisa jadi game yang ideal bagi Liverpool dan Iraola karena Menang Iraola juga meyakinkan, menang tipis. 2-0 itu tahu meyakinkan apa enggak tuh? Solid lah. Ya 2-0 Menang solid. meyakinkan dong. Menang solid menurut gua 2-0 karena Iraola pun juga Main di punya Newcastle. main di Newcastle. Hmm. Liverpool historis yang bagus di sana. Iraola juga reputasinya main bagus di tiap main kali di kandangnya Newcastle. Jadi menurut gue ini game pembuka yang ideal bagi Liverpool, tapi untuk pekan-pekan yang akan datang itu cerita yang beda bagi Liverpool menurut gue. Jadi game Ya. pembuka gue masih menjagokan Liverpool menang tipis. Tadi 2-0. kelewat itu Fulham Chelsea. Itu di Selasa deh. Iya makanya. Selasa dia. Apa-apa kan sekarang sekalian. Chelsea. Tapi Ini derby juga nih. iya. London kawasan orang kaya. Orkai. Fulham sama Chelsea dua-duanya kawasan orang kaya. Chelsea sih ini. Chelsea menurut gue. Tapi Fulham ya Kenny Tete ya berarti ya. Kenny Tete. Masih ya? Kayaknya lanjut deh. Tapi Oh, pelatihnya kan juga menurut gue agak kurang meyakinkan sih. Ini derby mantan Madrid ini bang. Alonso versus Arbeloa. Arbeloa di Fulham. Pelatih Fulham sekarang bang. Karirnya menanjak banget dari Dari Madrid. Madrid putih ke Fulham. Sama-sama dari Madrid. Iya. Sama-sama pecatannya Madrid. Pecatan tahun lalu dia akan jadi derby di game pembuka bagi Fulham dan juga debut bagi Chelsea bersama Alonso. Jadi Dan gua sekarang bilang mereka menangani dua tim kaya dari London. London. Unik ya. Nasib. Nggak, karir perjalanan orang nggak ada yang tahu, tapi gue bilang ini game pembuka yang ideal banget buat Alonso. Oke. Buat hit the ground running lah istilahnya. Game Hit the pembukaan ground running. dan ini bisa langsung lari buat mereka bersama Alonso. Oke. Good luck Alonso dan Chelsea. Good luck Alonso dan Chelsea. Di jam 3.45, 3.30 itu ada Barcelona. Ya. Nah, menurut lo lawan LC kalau gua nggak salah. Nah, LC. itu sekarang gua udah mulai ngikutin lagi. Jadi gua mulai apal pertandingan lagi Pantau. karena kan supaya nggak ini banget gitu, Iya, supaya Bang. nggak mulai pikun kan. Keep up Namanya biar- udah usia ya. Biar bisa keep up ini. Ada Rodri, Ya. ada Abdel Kadir, Yap. ada Cancelo ya. Si Selo ya? Selo. Di situ ada Adeyemi di area Ya. cover. Bukan yang kemarin gak jadi diperkenalkan karena dokumennya Cancelo kan? Joao. Tapi Cancelo tuh bukan udah di situ gak sih? Udah pinjaman, tapi sekarang udah resmi yang secara ininya bang. Ya maksudnya ngapain dia masih ngambek gak diperkenalkan kan emang udah di situ bukan? Kan pernah di City kan? Ya, yang sama Pep Guardiola ditendang juga dia. Tapi ini pemain yang emang di separuh musim ketika dia datang bisa nawarin sesuatu lah. Karena kan datang tengah musim kan dia sama Barcelona dan bisa nawarin sesuatu. Apakah Rodri akan menunjukkan dia sebagai Rodri yang kemarin di timnas Spanyol langsung di game pertama ini? Langsung menurut gua Nggak capek dia kan nggak naik bisnis kelas soalnya. harus relain kaki ya dulu ya. Tapi menurut gua dengan kemampuan dia, orang di sekitar dia itu kan sangat memudahkan periode adaptasi dia. Dia bahkan bisa gue bilang nggak perlu adaptasi banget kali sama Barcelona dengan sistemnya Itu dia. teman-temannya dia. Udah paham banget ya dengan sistem Berarti yang dia punya. dia gantiin posisi siapa? Menurut gue ini waktu yang tepat buat move on dari De Jong sih menurut De gue. Jong kan juga kemarin-kemarin nggak selalu tersedia. iya. Tapi dengan hadirnya dia sama Pedri itu menurut gue musim lalu ketika ada Pedri kebantu banget lah dia. Tapi ini waktu yang lebih ideal karena Rodri jelas upgrade dari segala sisi bagi Barcelona dari De Jong karena De Jong progresif bola oke, tapi filter serangan itu belum terlalu meyakinkan. Tapi dengan adanya Rodri ini lu dapat number 6 bisa bantu serangan, bisa bantu build up sekaligus jadi filter serangan dalam artian bertahan. Ini paket komplit dan di usianya sekarang menurut gue dia masih bisa menawarkan yang ekstra buat bagi Barcelona. Tapi mungkin kendalanya highline defensifnya ya. Itu menurut gue PR tersendiri bagi Rodri. Tapi dengan kemampuan dia reading the game dia, menurut gue dia bisa survive sih tetap. Berarti dia akan bareng sama Pedri. Yes. Terus? Depannya Olmo bisa. Itu menurut gue udah Nggak, ngelanjutin. tengahnya ini siapa? aja. Tiga doang. Sama Tiga Olmo itu kan biasanya bukan Olmo bukan di depan belakangnya. Biasanya begitu juga deh, 3 begini bang. Depannya kan antara Lewandowski atau rotasi lagi. Lewandowski udah banyak cedera juga sih. Lah berarti bakal rapuh dong itu. Lamin sama Rafinha. Rafinha. Wah kanan rapuh kiri. itu. Kuat. Bertahannya sih dia doang. Tapi kan emang Barcelonanya Flick bukan tim yang nggak pernah kebobolan kesana yang Ya nggak kebobolan bang. makanya. Mereka menang tapi menangnya butuh itu Paredes. kebobolan. Petarung lagi. Iya. Tapi mereka ya high risk high reward lah mereka itu sistemnya. Dan itu sesuatu yang menurut gua kalau bisa di upgrade mereka favorit buat jadi di champion. Karena gua kalau untuk Liga gua masih menjagokan Madrid dan Mourinho. Kalau untuk Liga Oh gua. lo jadinya malah Mourinho. Kalau di Liga gue iya bang. Madrid dan Mourinho masih punya sesuatu kayaknya nih. Urusan yang belum kelar dan menurut gue bakal jadi persaingan yang dibahas juga Senin kan. El Clasico udah lama kita nggak terlalu gimana-gimana, tapi untuk musim yang akan datang adanya Mourinho gue rasa jadi pembeda banget bagi Barcelona. Tapi dan dengan Madrid. karakter pemainnya sih menurut gue nggak terlalu sih. Pelatihnya mungkin udah ya antagonisnya balik gitu. Tapi
Pemain-pemainnya siapa yang kayak punya Messi, Ronaldo, Ramosnya Oh, dari segi siapa? rivalitasnya udah meluntur lah Iya pemainnya istilahnya. siapa yang emang punya karakter kuat? Masih Vini menurut gua, Ya Vini Vini di sama sana. Jose. Vini Di dan sini Jose itu bisa digoreng-goreng tuh. Barcelonanya masih yang agak santun-santun, Bang. Tapi Yamal kan beberapa kali udah mulai ngomong ke media, dia bisa Yamal nggak lama karirnya nyentil-nyentil. kalau masih begitu hidupnya. Kasih masa diiniin. Kelakuannya keterlaluan. Tapi kalau Abang pengen expect El Clasico-nya tetap ada orang galak-galaknya, Yamal ini arahnya begitu dong, Bang. Arahnya dia menuju ke pemain yang nggak mau dikenal Yamal anak tuh baik bukan doang. galak, tengil Banyak beda. ininya. Tengil nggak apa-apa kali mah buat menghidupkan Galak setidaknya El tuh kayak Clasico. Paredes. Itu galak banget, Bang. Iya, Nampol orang. Ramos Itu itu mah galak. Kalau nampol orang. ini mah sama Mourinho mah dikasih pakai kata-kata doang juga kicep. Tapi kesel. Yamal mah Tidaknya bisa bikin kesel, Bang. Ini sesuatu yang Barcelona butuh menurut gua, jarang karakter dia yang aja udah ini. pincang mulu. Iya, banyak di tackle keras gitu, Bang, dia. Tapi Enggak, karakternya sekelan. ini. Tapi masih bisa. Kalau Abang mengharapkan pemain-pemain yang bisa berperan antagonis, Yamal menurut gua punya potensi buat berperan lebih antagonis lagi musim yang akan datang. Walaupun lebih terkontrol, tapi setidaknya Ya mendingan sih mancing itu lah. sekalian yang kemarin tuh. Yang Gavi. Gavi mah Kalau pasti emang pasti ada aja dia ributnya. Tapi gua rasa El Clasico ya, dengan adanya Jose, ini bakal jadi sesuatu yang beda dibandingkan El Clasico sebelum-sebelumnya sih menurut gua. Bring it on ibaratnya, berarti walaupun kalau masih lo lama. Liga Spanyol malah Mourinho. Yes, karena gua Barcelona lebih menjagokan di Champions League menurut gua. Ya, Karena udah waktunya bagi mereka lah melangkah lebih jauh di ajang Champions League bersama Hansi Flick. ya. Oke, sekarang gue bacain lagi ya. Masih ada nih yang lumayan. Menurutku tujuan DPI harus jelas, kata Muhammad Haryansyah. Hmm. Fokus ke entertain atau edukasi. Kalau entertain harus munculkan pandit-pandit yang menghibur dan suara yang lantang, nyolot, auto naik tuh pasti penontonnya. Contoh Dokter Tirta dan lain-lain. Kalau pandit yang sekarang yang ada di DPI itu lebih ke edukasi. Sementara kita tahu sendiri karakter penonton Indo itu suka entertain dan suka bully tim-tim yang kalah. Gue sendiri nonton berita bola cuma untuk hiburan doang. Yeay. Dokter Tirta pandit, kata yang jawab. Serius banget sih. Dokter. Ah, si Valen mah udahlah giliran ditanya Bung Harpa melongo. Kata M. Kolil Paris. Ye, makasih. Iya gitu. Terus Winadi Surya. Kredit harus selalu diberikan kepada mereka yang telah membuktikan. Please lah, don't be a bad loser. Ai. Kalau yang setahu gua kredit diberikan yang lolos verifikasi bank. Tuh, kredit baru Kredit diberikan itu. diterbitkan. Iya. DPI kalau gini-gini aja bakal kalah hype. Ya emang kalah hype-nya. Emang kita gini-gini aja kok. Aduh JMTV nasibmu kini nggak ada yang 100.000 viewers. Aduh gimana ya. Si Valen kalau bahas Arsenal selalu menjelekin beda sama Mas Haryo. Lah namanya Palen. Namanya Palen 1998. Duel Valen. Iya, kalau bukan karena ada Mas Haryo, males gua sumpah nonton di channel. Ya udah, silahkan ditonton kalau ada Mas Haryo ya. Lebih keren Simpel. channel Bang Hanif Tamrin. Iyalah, Hanif mah jauh lebih keren. Masa dibandingin sama gua. Terus izin bertanya, apakah beliau A1 itu melakukan janjinya untuk jalan kepiting? Haters Bang Valen banyak banget Jir. Udah dari dulu. Udah dari dulu. Ya. Valen harus sadar, kayak tengilnya mesti dikurangin, tapi cari inovasi. Cepat atau lambat, channel Hanif Tamrin akan semakin menggila. Dan channel Koci gimana pun akan tetap rame. Jujur, DPI kalau Mas Haryo keluar, selesai udah. Terima kasih untuk kejujurannya. Valen bukan pengamat, dia cuma komentator bola. Betul sekali. Valen personal sama Arsenal. Iyalah, makanya kemarin saya di hire sama Arsenal. Oke, Ramsey. kalau begitu itu dulu ya, bacain komen-komen yang di hari Selasa. Dan hari ini nanti kita bacain lagi di minggu depan. Tapi yang jelas itu dulu ya. Siap abangku. Ngobrol kita di DP kali ini. Mantap. Nanti kita akan live reactions di hari Minggu. Kita akan semalaman bareng-bareng sama kalian ya. Kita lanjut lagi no reaktornya, dimana yang seperti gue bilang yang akan kita lihat adalah Manchester City melawan lawannya Bournemouth ya. Bournemouth. Terus Newcastle lawan Liverpool, Torino AC Milan,
sama Barca. ada Barcelona LC. Kita akan temenin kalian dari 3 liga tuh. Iya, ketemu tuh. Ya kan nggak menutup kemungkinan misalnya ada liga lain yang juga seru kita akan informasikan. Pokoknya kita nongkrong-nongkrong di situ guys. Ya makasih banget semuanya. Sekali lagi kita ada volunteer membership sekarang 10.000 buat kalian mau kasih komen-komen. Dan juga ada 30.000 untuk semua konten yang kita buat ya. GeForce makasih, Aoi makasih, dan juga semua yang mendukung acara ini. Terima kasih. Silakan kalian nanti bisa tulis di kolom komennya dan jangan lupa juga kalau mau lihat secara judul potongan yang sesuai dengan tema itu ada juga di channelnya Dewan Pundit Indonesia. Jadi kalau untuk tayangan fullnya ada di JMTV, tapi juga ada di channel Dewan Pundit Indonesia untuk potongan per topiknya atau per pembahasannya ya. Ini berarti kita tayang hari apa ya? Nggak tahu lah. Kita tayang hari Jumat aja kali. Jumat aja kan kemarin kita tayangnya Selasa soalnya. Buat Ini Jumat ngisi. aja. Jadi nanti kita akan menunggu hari Sabtu Minggunya dengan menyaksikan tayangan ini. Oke? See you di DPI selanjutnya. Terima kasih. Vamos.